Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Wayuko dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat. Ingin membacakan cerita rakyat yang berjudul Jakatarum. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jakatarum. Jakatarum pun tumbuh beranjak dewasa. Jakatarum menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan dan banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum mengingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jakatarum untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jakatarum sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jakatarum sering melamun. Kini, sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja. Untuk siapa hasilnya? Demikian guman Jakatarum. Suatu malam, Jakatarum bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Sampai siang hari ia berjalan. Namun, ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika, ia melewati telaga itu dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari yang sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik, tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jakatarum pun sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jakatarum berasa terpikat oleh 7 bidadari itu. Akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelah para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan bersiap-siap untuk kembali ke kahyangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun, hingga senja tak ditemukan juga karena hari sudah mulai senja. Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kahyangan. Ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian, Jakatarum datang menghampiri dan pura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadirannya Nawang Wulan membuat Jakatarum kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawang Sih. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarum untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukan nanti setelah ia menjadi istri. Rahasianya, Nawang Wulan yaitu memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakatarum sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan. Melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya untuk memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jakatarum, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan
padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya yang mencuri selendangnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Kahyangan. Jakataru pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke Kahyangan. Namun, Nawang Wulan sudah bulat tekadnya hingga akhirnya ia pergi ke Kahyangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun, dengan satu syarat, Jakataru tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jakataru menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakataru menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan. Sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jakataru hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak dimaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Pesan moralnya dari dongeng Jakataru. Cerita rakyat Jakataru adalah tepati janji yang telah kamu ucapkan. Tidak menepati janji hanya akan membawa keburukan di masa yang akan datang. Selain itu, jangan mudah dalam mengucapkan janji atau sumpah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.